Negeri Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi PGMI. Kami dari kelompok 5 ingin membuat podcast mengenai topik tanggung jawab dan hak pendidik dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Guys, sebelum kami membahas menjerumus mengenai topik kali ini, sebelumnya perkenalkan saya Yuli Sartika dan rekan-rekan saya di sini. Ini Nur Afifatul Hasanah, Wahyuni, dan Ariyanti. Oke guys, teman-teman di rumah pasti sudah mengenal kita semua. Untuk lebih jelasnya, saya akan memperkenalkan dulu apa sih pengenalan awal pada topik kami hari ini, tanggung jawab dan hak pendidik dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Hak pendidik sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang ini meliputi penghasilan yang layak, penghargaan atas prestasi, perlindungan hukum, serta kesempatan untuk mengembangkan karir. Oke guys, pasti teman-teman menimbulkan pertanyaan, apa sih, kenapa menjerumus pada surah Al-Baqarah ayat 151? Baik guys, kali ini kami rekan saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 151 beserta makna dan asbabun nuzul dari surah tersebut. Mungkin Kakak Afif bisa menjelaskan kepada teman-teman di rumah bunyi dari surah tersebut. Oke teman-teman yang ada di rumah, mungkin bisa kita bersama-sama, mungkin yang di rumah yang lagi baca Al-Quran atau mau membaca, bisa dibuka Al-Qurannya surah Al-Baqarah ayat 151. Kita akan bacakan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, kami pun mengutus kepadamu seorang Rasul Nabi Muhammad dari kalanganmu, yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Nah, jadi teman-teman yang ada di rumah, surah Al-Baqarah ayat 151 ini kan ini kama maksudnya dalam hal ini masih ada kaitannya dengan surah Al-Baqarah ayat 150, yang mana 150 itu yang berbunyi wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, jadi teman-teman, asbabun nuzul ini dimana kita ketahui sebelum Nabi Muhammad menghadap kiblatnya di Masjidil Haram, Nabi Muhammad itu masih menghadap kiblatnya di Baitul Maqdis. Dan ketika ada surah Al-Baqarah ayat 151 ini, Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ubahkanlah arah kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram ini yaitu Ka'bah. Nah, ketika saat itu Nabi Muhammad mengutus umat-umatnya untuk mengubah arah kiblatnya ke arah Masjidil Haram, saat itu orang-orang kafir Quraisy menyigit Nabi, teman-teman. Oke teman-teman, ketika di situ umat-umat Nabi mau mengikuti Nabi, yaitu mengubah arah kiblatnya ke arah Masjidil Haram, maka Allah akan menambahkan nikmat dalam hal ini ketika kamu mengikuti perintahnya Rasul, maka kalian akan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Mungkin itu makna dan asbabun nuzul dari ayat 151 kali. Iya guys, itu adalah tadi penjelasan dari kakak Nur Afifatul Hasanah mengenai surah Al-Baqarah dan asbabun nuzul dari surah ini. Oke guys, sekarang pasti timbul pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terus Kak, bagaimana cara mengimplementasi dalam pendidikan modern saat ini? Tenang
guys, kami akan membahasnya 3 poin untuk cara mengimplementasi pada pendidikan modern saat ini. Yang pertama adalah profesionalisme pendidik. Profesionalisme pendidik adalah meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru. Sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Guru yang profesional mampu merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran secara efektif sehingga dapat memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan. Poin kedua adalah pembinaan karakter. Pembinaan karakter ini berfokus pada moral dan etika. Peserta didik bertujuan untuk membentuk karakter yang baik sehingga siswa tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki nilai-nilai moral yang kuat. Poin yang ketiga adalah penghargaan dan perlindungan. Memberikan penghargaan dan perlindungan kepada pendidik merupakan langkah untuk memastikan mereka merasa aman dan dihargai dalam melaksanakan tugasnya. Bukan guys, sekarang yang banyak berseliweran di sosial media bahwa banyak pendidik, guru-guru sekarang yang dipolisikan guys. Oh iya, kali baru-baru ini diadakan Konda. Iya, baru-baru ini guys. Di dekat kami ini, di daerah Konsel, ada seorang guru yang hanya menghukum siswanya karena di sini tujuan gurunya adalah supaya siswanya ini disiplin saja. Padahal guys, maksud dari guru tersebut adalah supaya mendisiplinkan siswanya untuk mereka taat akan peraturan sekolah. Padahal sekarang banyak orang-orang tua yang keberatan dengan maksud dari guru tersebut sehingga orang tua tersebut melaporkan ke kepolisian, yang seharusnya polisi ini memberikan perlindungan hukum serta memberikan penghargaan juga untuk pendidik atas pekerjaan mereka. Mungkin guys untuk mengenai tanggung jawab pendidik bisa dijelaskan oleh Kakak Wahyu. Baik, tanggung jawab seorang pendidik. Tanggung jawab pendidik itu merujuk pada kewajiban yang dimiliki seorang pendidik atau guru. Nah, dalam memberikan pendidik yang berkualitas, pendidik mendidik dengan penuh dedikasi. Nah, serta membimbing seorang peserta didik dengan cara intelektual, moral, sosial, dan emosional. Nah, di sini tanggung jawab pendidik itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu membaca dan mengajarkan ayat-ayat Allah. Nah, merupakan amalan mulia yang membawa banyak manfaat, terlebih bagi seorang pendidik sebagai sosok yang berperan penting dalam bentuk karakter dan masa depan generasi muda. Nah, seorang pendidik itu dituntut untuk memiliki keteladanan yang baik. Nah, yang kedua itu membersihkan diri dan akhlak. Pendidik juga memiliki tanggung jawab untuk membersihkan akhlak dan karakter muridnya. Ini mengacu pada pentingnya pendidikan moral dan etika, serta memberikan contoh yang baik agar murid-murid tersebut bisa mempraktekkan yang baik, agar murid-murid tersebut bisa mempraktekkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Nah, yang ketiga itu mengajarkan kitab dan hikmah. Pendidik tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga memberikan kebijaksanaan dengan cara mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Pendidik dalam memberikan pemahaman yang mendalam dan mampu menjelaskan konteks serta makna yang lebih luas dari ilmu yang diajarkan. Nah, yang keempat
itu mengajarkan apa yang belum diketahui oleh murid-murid tersebut. Nah, seorang pendidik itu bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan yang belum diketahui oleh murid tersebut. Hal ini mengacu pada pemberian pengetahuan yang bermanfaat dan relevan, serta membantu murid mengembangkan pengetahuan yang lebih luas dalam berbagai bidang. Nah, itu saja teman-teman. Baik, terima kasih. Baik guys, itu tadi pembahasan mengenai tanggung jawab pendidik yang telah dijelaskan oleh Kakak Wahyuni. Pasti teman-teman di rumah juga menimbulkan pertanyaan. Terus Kak, hak pendidik dalam Islam itu apa saja sih Kak? Mungkin kali ini akan dibahas oleh Kakak Arianti. Kakak Arianti boleh jelaskan kepada teman-teman di rumah? Baik, terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak pendidik di dalam Islam. Nah, di mana hak pendidik dalam Islam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu menghormati dan dimuliakan, yang kedua mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga mendapatkan dukungan. Nah, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan hak pendidik di dalam Islam. Nah, di dalam Islam pendidik memiliki kedudukan yang tinggi dan luhur karena peran yang diembannya sangat mulia. Pendidik dalam Islam memiliki tanggung jawab dunia dan akhirat dalam mendidik, membimbing, mengarahkan dan mengantarkan peserta didik menuju kesuksesan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh seseorang pendidik, yaitu yang pertama memiliki iman dan takwa yang kuat, yang kedua memiliki niat yang ikhlas, yang ketiga berakhlakul karimah, yang keempat profesional, yang kelima dewasa, yang keenam berkepribadian Islam, dan yang ketujuh memiliki keterampilan dan pengalaman. Nah, kemudian menghormati dan dimuliakan. Menghormati dan dimuliakan ini berarti menghormati dan menghargai orang lain. Contohnya seperti menghormati orang karena akhlaknya, yaitu seseorang yang memiliki akhlak mulia sehingga terhormat di antara sesama manusia. Nah, kemudian menghormati orang tua, yaitu ayah dan ibu yang harus dihormati seumur hidup. Nah, yang ketiga menghormati orang lain, yaitu menghormati orang yang berbuat baik terhadap kita. Nah, kemudian mendapatkan penghargaan. Pendidik atau guru berhak mendapatkan penghargaan atas jasa-jasanya dalam mengajar dan mendidik. Nah, penghargaan tersebut itu tidak hanya berupa materi, tetapi juga bisa berupa doa atau penghormatan. Nah, hal ini sejalan dengan hadis yang menyebutkan jika seseorang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengamalkan ilmu tersebut selama-lamanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian mendapatkan dukungan. Guru juga dalam Islam mendapatkan dukungan baik dari orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Nah, dukungan ini juga bisa berupa fasilitas, sarana, prasarana yang mendukung kenyamanan mereka dalam mengajar. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke guys, itu tadi disampaikan oleh Kakak Arianti mengenai hak pendidik dalam Islam. Pasti teman-teman di rumah pernah menimbulkan pertanyaan bahwa Kak, bagaimana sih kalau seorang guru mengajarkan ayat Al-Quran kepada siswanya, tetapi guru ini tidak mengetahui bacaan-bacaan Al-Quran. Apakah seorang guru ini sudah menjalankan kewajibannya dengan sebetul-betulnya? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh kakak-kakak sekalian. Baik, pertanyaannya sangat luar biasa. Memang sering muncul pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Kak, bagaimana dengan guru mengajarkan mengaji, tapi guru itu tidak tahu mengaji atau tidak tahu juga ilmunya? Nah, kira-kira sudah dikatakan tanggung jawabnya sebagai seorang guru atau tidak? Baik teman-teman yang ada di rumah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasannya yang kita ajak ini adalah seorang anak SD, di mana anak SD kelas 1 itu berumur 6 tahun sampai kelas 6 SD berumur 12 tahun. Nah, jadi teman-teman, buat kakak-kakak yang ada di rumah mungkin yang sudah mengabdi atau baru, dan bagi kita ini calon-calon guru, jangan sampai ada di dalam diri kita bahwasannya, oh tidak apa-apa, saya ajarkan saja itu anak
biar salah kan mereka tidak tahu. Nah itu jangan sampai ada di dalam diri kita, apalagi ada di dalam seorang guru. Karena tujuannya guru itu yaitu ini mengajarkan anak didiknya dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, terus teman-teman, kita harus yakini tiga yang akan kita dapatkan ketika kita sudah meninggal. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis kali ini, saya lupa bunyinya apa, cuma yang artinya itu ketika kita semua ini sudah meninggal, ada 3 amalan yang akan membawa kita selama-lamanya, yang akan mengalir terus selama-lamanya walaupun kita sudah meninggal, walaupun kita sudah tidak ada di dunia. Nah, yang pertama itu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan ketiga itu amal jariah. Nah, mungkin hadis ini ada kaitannya dengan pertanyaan tadi kali ini. Yang pertama itu ilmu yang bermanfaat. Nah, ingat teman-teman, bahwasanya ketika kita menyampaikan ilmu yang bermanfaat, terus di situ diamalkan terus oleh yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, peserta didik kita, maka ketika kita sudah meninggal, amalan-amalan itu akan terus mengalir kepada kita. Terus bagaimana misalnya kita ajarkan kepada anak-anak kita, apalagi ini ayat-ayat Allah, kita ajarkan salah, dalam bacaannya salah, dalam tajwid-tajwidnya salah, yang otomatis ketika mereka mengaji itu akan salah, akan keliru. Terus dijelaskan lagi di dalam hadis atau Al-Quran, maaf saya lupa, barang siapa yang membaca ayat-ayat Allah 1 ayat saja, maka Allah akan melipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Coba kalian bayangkan ketika anak-anak kita yang kita ajar itu salah, terus mereka membaca salah, yang mana ketika salah itu otomatis akan salah artinya kali ini. Betul sekali. Mungkin itu ayat Al-Quran yang menjelaskan mungkin yang artinya ya Allah ampunilah saya, tapi ketika sudah salah arti dan salah bacaan dan salah tajwidnya malah muncul ya Allah hukum saya ya Allah hukum saya, kan itu akan mendapatkan dosa kesalahan, maka otomatis anak-anak itu akan mendapatkan dosa. Kita juga sebagai seorang guru nanti juga akan mendapatkan dosa. Jadi untuk itu kakak-kakak mungkin yang sekarang yang sudah mengabdi, yang baru lulus, dan kita nanti yang insya Allah akan menyusul calon guru, jangan malu. Maksudnya jangan malu nih ketika di situ kita merasa bahwasannya ilmu kita ini belum bisa untuk kita ajarkan, maka sebelum kita ajarkan, kita dulu yang harus mau belajar. Jangan sampai malu, jangan sampai karena kali untuk apa saya belajar, kan saya sudah sarjana, sudah S1, terus yang saya ajarkan ini anak-anak. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu ya. Pasti banyak ya di luar sana yang sudah sarjana, yang sudah barusan wisuda, sudah merasa ilmunya sudah tinggi, sudah tidak mau lagi saya untuk belajar lagi, sudah lepas buku-buku itu, sudah lepas. Kita harus belajar dan terus belajar guys. Sekarang itu sudah berkembang sosial media, sudah IT sekarang itu sudah meningkat guys. Globalisasi sudah meningkat, semakin meningkat globalisasi, meningkat juga ilmu pendidikan. Banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang muncul, maka dari itu kita harus terus dan terus belajar guys, supaya ilmu kita tidak stuck di situ terus. Kita harus tahu, banyak tahunya guys. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa kita bahas mengenai topik hak dan tanggung jawab yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Sedikit saya akan menarik kesimpulan. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 151 memberikan panduan tanggung jawab pendidik untuk menyampaikan ilmu, mensucikan jiwa, mengajarkan Al-Quran, dan memberikan kebijaksanaan. Yang kedua adalah pendidik juga memiliki hak untuk dihormati, dihargai, didukung dalam menjalankan tugasnya. Mungkin itu saja dari kami kelompok 5. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. Thank you all for watching this here video.